Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Sobat wabarakatuh. Muda, kembali lagi ke SSB Santai Sore bersama Fajrul. Pada kesempatan kali ini aku lagi bareng Mas Fernandito Diki. Kebetulan kita satu SMA ya. Dulu dia adik kelasku Kakak di senior. SMA 1 Selawi. Terus alhamdulillah takdir mempertemukan kita lagi di Jogja. Wis. Eh, dan Mas Diki ini luar biasa ya karena salah satu orang penting lah di UGM. Kata siapa? Karena dia adalah ketua angkatan PSDK Visipol angkatan 2016. 2016. Oke. Gimana kabarnya Mas Diki? Baik, sehat, tambah gendut. Tambah gendut ya. Iya, Kemarin 3 bulan di rumah, nggak olahraga soalnya mas. alah, berarti dari bulan apa? Dari bulan akhir Maret berarti ya. Akhir Maret ya. Lagi Balik lagi rame-ramenya. ke sini? Balik Ke sini lagi? minggu kemarin. Minggu kemarin. Oh, berarti ya kurang lebih hampir 3 bulan lah ya. 3 bulan. Pantesan lebih ini ya. Lebih Lebih berisi ya. gemuk. Saya juga sih sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah sehat ya, maksudnya Sehat. kan memang virus COVID-19 ini kan juga sudah menjadi pandemi gitu, dan di Indonesia sendiri itu salah satu kasus terbanyak di Asia. Iya. Asia sekarang kayak gitu. Tembus kemarin akhirnya. Kemarin terbanyak kayak gitu ya. Kita sama-sama berdoa sih semoga pandemi ini cepat berlalu gitu kan, biar kehidupan bisa normal seperti sedia kala. Tapi memang Normal sedia kala atau new normal? enggak, maksudnya ya kita pengennya ya kayak dulu lagi gitu loh. Maksudnya tanpa ada kecurigaan gitu-gitu, tanpa kita harus apa namanya memakai banyak alat-alat yang kemudian menambah keribetan gitu, kayak misalkan harus pakai masker kemana-mana, bawa hand sanitizer, terus mau masuk keluar gedung Dicek atau suhu tubuhnya itu. publik atau tempat apa namanya, tempat-tempat publik itu harus dicek suhu tubuh atau cuci tangan kayak gitu. Sebenarnya kan itu ya apa ya, hal yang menambah waktu juga kan, jadi Iya, menambah menambah keribetan waktu. juga kayak gitu ya. Pengennya sih balik kayak dulu, tapi balik lagi memang ya inilah nanti yang salah satu yang ingin kita bahas ya. Jadi masalah new normal kayak gitu. Jadi apa namanya setelah apa namanya beberapa bulan pandemi ini ada, dan kemudian keadaan harus kembali dipaksa untuk normal, karena mau nggak mau kalau misalkan kita nggak ke new normal semuanya akan kacau kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan kita nggak mencoba untuk normal baru, gimana keadaan ekonomi, maksudnya terus gimana kehidupan sosial kayak gitu. Makanya kan pemerintah kita dari beberapa bulan yang lalu kan, bahkan Presiden Jokowi sendiri, ayolah kita hidup berdampingan dengan virus kayak gitu. Hidup berdamai dengan virus. Walaupun sebenarnya itu juga pernyataan yang ya seperti itu. Gimana mas? Iya, ya maksudnya itu pernyataan yang apa ya, agak kontroversi gitu maksudnya, karena kan sampai sekarang vaksin belum ditemukan kayak Iya gitu. Jadi sih. berdampingan dengan corona tuh maksudnya gimana kayak gitu. Tapi kan kemarin akhirnya pemerintah kita juga itu tadi mengenalkan konsep baru new normal, dengan kita mencoba untuk hidup seperti biasanya tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang baru kayak gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan ke Mas Diki nih, mungkin ini udah awal-awal tapi udah berat gitu ya. Gak apa-apa, nanti kita lebih mengalir di tengah aja gitu ya, karena ini udah terlanjur ke new normal gitu ya. Iya. Pertanyaannya, Salahnya. gimana sih kalau menurut Mas Diki ini di apa namanya masa new normal ini, maksudnya apakah menurut Mas Diki ini sudah sesuatu yang pas, baik dari kebijakan maupun kepatuhan orang-orang yang selama ini Mas Diki temui, atau mungkin ada unek-unek kayak gitu? Sebenarnya balik lagi ke istilah new normal sih yang selama ini Sorry ya coba. guys, saya minum kopi. Kopi ketinggalan dikit.
Sebenarnya balik lagi ke istilah ini mas, new normal yang sebenarnya diperkenalkan sama pemerintah itu sebenarnya maknanya apa, maksudnya apa, itu yang perlu disampaikan ke masyarakat. Karena sampai sekarang juga itu nggak bener-bener disampaikan ke masyarakat, jadi masyarakat juga bingung dengan istilah new normal. Oh gitu. Kemarin ketika aku sampai Jogja, terus ya udah lama nggak di Jogja 3 bulan, terus coba keliling-keliling, ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama nyambung silaturahmi sama orang-orang itu, bingung sama istilah new normal gitu. Karena Mereka bingung. iya bingung. Ini istilah apa lagi sih? Setelah mungkin karena ini kali ya mas ya, 3 bulan diribetin dengan berbagai istilah yang Baru. kan banyak kan mas kan COVID, Iya. terus PDP, ODP, Iya. PDP, OTG belum lagi OTG orang tambah belum gitu lagi ada. itu apa lagi itu semua. Sekarang diperkenalkan lagi istilah new normal yang ini tuh maksudnya apa? Karena Iya. yang diketahui sama masyarakat sekarang, yang dipahami itu adalah ya udah ini balik lagi kayak ke kehidupan semula. Kayak aku di Karanganyar juga kemarin gitu mas, di rumah itu ketika di sana dinyatakan udah nggak ada lagi orang yang positif COVID, Orang ya udah orang ya udah akhirnya ya beraktivitas seperti sedia kala lagi. Oke. Alun-alun ramai, pasar ramai. Cuma ini sih banyak orang sepedaan mas sekarang mas. gitu ya. Iya ya, alhamdulillah orang jadi lebih sehat sekarang. Nyebelin tapi, gaya Mas. hidupnya. Nyebelinnya kenapa? Enggak, sebelum kita bahas kesepedaan ya. Tadi kan karena udah menyinggung karena Karanganyar dan Jogja gitu ya. Bedanya gimana sih kalau di Karanganyar tuh gimana, terus di Jogja tuh gimana kayak gitu? Disambungkan tadi ya ke new normal dan kepatuhan orang-orang. Kalau awal-awal kemarin mas, itu polanya sama kayak Jogja. Jadi kayak ya di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak yang ditutupin gangnya. Jadi jalannya karantina gitu. wilayah gitu Karantina ya? wilayah gitu. Tapi itu cuma bertahan 1 bulan paling mas. Oh gitu. Habis itu ya udah hidup kayak biasa lagi. Sekarang kalau boleh dibilang Karanganyar ya udah kayak hidup kayak biasa lagi aja mas. Oh, Bukan iya. nggak ada new normal, jaga jarak. Orang pakai masker itu minim gitu. Jadi Oke. baik lagi sih mas, kalau misalnya tentang efektif nggak sih kebijakan new normal, ya tergantung bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, mensosialisasikan itu. Karena banyak istilah yang nggak Baru. dipahami, banyak Nggak, istilah tapi baru. berarti gimana tadi, sama ya, udah sama sekarang. Sama, Tapi nggak ada beda. Tapi di sana juga kalau misalkan orang keluar pakai masker gitu kan, atau gimana? Atau enggak? Kalau di sini kan maksudnya aku melihat orang-orang Jogja tuh masih patuh lah. Maksudnya ketika mereka keluar rumah, ya mereka minimal selalu pakai masker. Kalau hand sanitizer kan mungkin nggak semua orang juga punya, atau gimana mau direpetin? Kalau di Karanganyar itu at least sekitar 60% lah yang pakai masker. 60% ya. Tapi sebenarnya ketika aku lihat orang pakai masker itu agak ngeri sebenarnya mas. Kenapa? Soalnya itu maskernya, yang masker ini loh mas, masker tipis yang dipakai berkali-kali gitu. Oh, Terus iya. kelihatan kalau itu nggak pernah dicuci dan sebagainya gitu. Kelihatan murah lah ya. Kelihatan bukan karena murahnya sih mas, kalau murah kan bisa dicuci lagi iya, gitu kan. Tapi siap. kalau itu kayak ya cuma kayak di asal pakai aja gitu Iya, mas. nggak 2-3 lapis lah ya. Nggak 2-3 lapis. Tapi kemarin kalau temen-temen yang di Jogja itu pas aku ngobrol, mereka bilang ya kalau misalnya ini kan pemerintah udah diklaim new normal, mereka malah seneng karena mereka bisa aktivitas susah lagi. Dan kata mereka kalau misalnya nggak ada COVID, ya mereka nggak akan bisa berpikir gimana caranya bisa menjalankan bisnis sih mas. Itu sih yang paling penting. Nah, tapi gini loh, 60% itu sebenarnya masih sedikit ya, dari Iya, ke angka 100% tuh masih agak jauh gitu. Nah, itu menurutmu yang kurang atau yang salah itu dari pemerintah yang kurang sosialisasi, atau sebenarnya kamu sudah melihat pemerintah sudah maksimal tapi warganya yang nggak patuh, atau gimana? Bisa dilihat dari 2 sisi mas. Pertama dari sisi pemerintahnya dulu. Bagaimana pemerintah bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau selama ini kan himbauan pakai masker paling yang rutin itu kan di siaran TV ya mas, setiap setengah 4 sore sekalian ngumumin ngumumin skor. Ya, dan sekarang yang ngumumin ini loh udah cantik kan. Itu bagian dari komunikasi publik pemerintah mas. Iya. Aku pikir itu. Baik lagi tadi. Baik tadi. Jangan salah fokus. terus gimana? Itu yang pertama dari sisi pemerintahnya. Oke. Mungkin masih kurang maksimal mas di situ mas. Tapi di satu sisi juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri mas. Soalnya gimana ya mas?
mungkin Mas Fazrul juga ngerasa ya selama 3 bulan pandemi kemarin itu justru banyak informasi yang beredar Mas di masyarakat. Iya. Informasi soal corona itu katanya konspirasi lah. Iya. Untuk bahkan di tempatku di Karanganyar itu isu yang paling kuat itu membelenggu umat Islam agar tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu yang paling kuat malah isu-isu yang seperti itu. Iya. Termasuk kayak memikirkan bahwa itu yang tes COVID dan sebagainya itu belum tentu benar dan sebagainya. Jadi banyak informasi seperti itu beredar di masyarakat, Mas. Itu juga yang mempengaruhi, mungkin menurutku ya, Mas, mempengaruhi kepatuhan masyarakat ya, Mas. Enggak, tapi berarti pemerintah sendiri menurutmu udah maksimal belum dalam sosialisasi? Kalau di Karanganyar loh ya kita bicara, karena kamu kan dari Karanganyar belum ya berarti. Belum. Dan masyarakat juga ya tadi belum patuh. Jadi memang dua-duanya ini ada evaluasi lah yang harus di ini. Tapi memang pemerintah kemarin pakai bahasanya berat banget, Mas. Dan nggak dijelasin. Oke, kalau pemerintah berat nih, kan kamu selaku pemuda, ayo gimana nih? Pemuda terus juga aktif di UGM nih, kan masih ketua angkatan, kan ngurusin angkatan, terus juga aku yakin kamu juga aktif di apa? BEM juga kan? BMKM. Udah enggak sekarang. Iya kemarin tahun lalu aktif di BMKM, terus dia tuh aktif di ini juga, aktif di mana? Museum ya? Museum. Jadi pengurus ya? Iya, jadi apa? Ya bantu-bantu lah. Iya, bantu-bantu di museum apa? Museum Dewantara Kirti Gria. Datang ya ke museum, udah new normal soalnya besok dibuka. Oke, itu promosi, makasih loh. Promosi gratis. Nah, apa namanya? Nah, itu kan sebagai orang yang istilahnya anak muda yang aktivis gitu ya, paling enggak di kampus gitu kan. Saya kira ketika pulang ke daerah kita juga punya tanggung jawab loh untuk kemudian membantu pemerintah dan membantu masyarakat kayak gitu. Dalam arti membantu pemerintah ya, kalau menurutmu dan teman-teman sosialisasi dari pemerintah masih kurang, ya ayolah kita bantu kayak gitu. Betul banget. Terus kalau misalkan masyarakat bawah yang terdampak misalkan baik secara sosial ekonomi dan sebagainya, kita kan juga harus bantu. Nah, apa yang udah kamu lakuin kemarin selama 3 bulan di rumah? Gitu. Yang kemarin aku lakuin ya, Mas. Iya. Yang Sama jelas. teman-teman. Wah, kalau aku beda cerita, Mas, kemarin di Karanganyar, Mas. Kenapa? Beda kan, dulu kan ikut, kalau di Tegal kan banyak temen gitu ya. Oh iya. Jadi ini Di Karanganyar itu kemarin bener-bener gak ada temen, Mas, soalnya. alasan itu namanya alasan. Enggak. Alasan. Paling yang aku lakuin kemarin ya, Mas ya, bikin edukasi di media sosial. Oh gitu ya. Terus orang-orang Karanganyar baca gitu. Apa temenmu yang baca? Masalahnya gini, Mas. Tuh kan banyak alasan tuh kayak gini. Bukan karena gitu, teman-teman. Jadi emang di Karanganyar aku baru kan, Mas. Terus kayak belum ada temen gitu. Tetangga juga masih anak-anak kecil itu. Yang dilakukan ya paling yaitu akhirnya aku kayak waktu di rumah kemarin malah jadi ya menyebarluaskan informasi di komplek itu loh, Mas. Nah, soalnya di komplek itu cukup heboh, Mas, kemarin soalnya, Mas. Tentang? Jadi ini pas lagi rame-ramenya COVID, itu ada orang yang pulang dari Jakarta pulang ke komplek, terus pada geger satu kampung, satu desa itu geger. Wih, ada yang dari Jakarta nih. Terus dari puskesmas dikasih status ODP. Nah, masyarakat taunya positif. Jadi memang kadang masih simpang siur kayak gitu. Kadang masih simpang siur itu, Mas. Terus hanya yang main dilakuin apa? Ya membantu ini kan, pas lagi kumpul itu aku bantu buat menjelaskan ODP itu apa gitu. Iya. ODP kan diduga nggak sih, Mas? Hah? ODP itu Iya. cuma Dia tuh apa namanya, bisa jadi baru pulang dari tempat yang zona merah gitu ke baik di kota yang zona merah atau dari luar. Kalau dari luar negeri biasanya dia juga langsung ODP. Langsung ODP gitu. kan. Kalau yang zona merah itu juga kayak gitu. Atau dia punya riwayat bersinggungan dengan orang yang positif kayak gitu. Ya itu. Nah, tapi ya nanti inilah maksudnya, jadi teman-teman dia juga pindah-pindah ya, kayak
kalau hewan tuh nomaden. ya nomaden lah kayak gitu. Nomaden. Jadi sebelumnya memang di Tegal. Jadi Mas Diki ini juga dulu bantuin bareng-bareng sama aku di Ruang Tegal Muda gitu kan. Sebuah apa namanya komunitas ya youth empowerment yang ada di Tegal yang sampai sekarang juga masih berkembang ya, masih ada insya Allah. Tapi setelah pindah ke Karanganyar kan juga udah nggak aktif lagi kayak gitu. Tapi gini bro, aku juga kemarin kan juga Kenapa? bukannya mau sombong ya, tapi Ya. sedikit sharing aja. Maksudnya aku kan juga kemarin ada di posisi di Tegal, di Tegal sorry di Jogja dan nggak bisa pulang kayak gitu ya. Kemarin sih akhirnya sama resort sama teman-teman yang ada di desa itu berusaha gimana caranya kita itu tadi istilahnya apa ya dua hal lah yang kita lakuin. Satu, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan tentang apa itu corona, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari gitu. Jadi dengan kita membuat poster, walaupun misalkan sumbernya itu dari Kemenkes tapi kita bahasakan dengan bahasa Tegal kayak gitu, yang dimana biar orang-orang desa tuh lebih Lebih paham. Jadi memahami. biar posternya tuh lebih komunikatif lah kayak gitu. Nah terus yang kedua, kita juga ini apa namanya galang donasi. Dengan donasi ya. Jadi memang kalau di desaku di Balapulang Wetan itu memang kebanyakan anak mudanya juga dia merantau bro ke Jabodetabek gitu. Kemarin juga banyak yang kemudian dirumahkan terus sempat pulang, atau yang mahasiswa ada yang bertahan di kotanya, ada yang pulang kayak gitu. Nah akhirnya ya itu tadi dengan berbekal jaringan ke teman-teman yang sudah bekerja, kita tawarkan gagasan ini. Akhirnya terkumpullah beberapa juta gitu ya, yang alhamdulillah ya waktu apa pembagian sembako oleh pemerintah itu belum menyeluruh. Nah kita ngasih ke masyarakat yang terdampak kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini ya teman-teman ya, ini juga mungkin saya juga masih belajar nih, tapi baik lagi tadi kalau misalkan ngomongin masalah kontribusi, menurut saya kontribusi itu nggak harus fisik gitu. Malah kalau menurut saya kalau misalkan fisik kita ada di sana, itu hukumnya menurut saya ya suatu keharusan, Fardu di mana ain. seseorang yang punya ilmu, yang punya tenaga, apalagi masih muda, ya ilmu itu kan harus diamalkan kayak gitu. Betul. Jadi kalau fisiknya ada di kampung ya kita harus bergerak kayak gitu. Kalaupun nggak ada di kampung ya kan kita bisa pulang dengan ide, pulang dengan gagasan kayak gitu. Atau juga istilahnya nggak mungkin lah kalau misalkan kita bilang di rumah tuh nggak ada temen gitu kan. Ya mungkin aja sih kalau emang dari orok dari bayi terus kita nggak pernah keluar gitu, atau setelah SD berangkat terus pulang, SMP juga gitu, SMA juga, tapi kayak aneh deh kayaknya nggak ada orang yang kayak gitu. Saya belum pernah menemui sih kayak gitu. Jadi menurut saya apa ya kan ya itu tadi istilahnya ada teman-teman kita yang juga di rumah gitu. Jadi ya kalaupun kita nggak bisa pulang secara fisik ya kita pulang secara ide. Betul. Terus kayak gitu sih. Tapi kemarin yang menurutku menarik mas dari pandemi COVID kemarin itu ternyata ini soal kontribusi ya. Ya. Kontribusi itu bisa lintas ruang dan waktu gitu, mas. Itu yang aku Bener banget, amatin gitu. bener banget. Kemarin aku itu kan tadi kan Mas Badrun nanya ketika aku di rumah, Ya. tapi ketika kondisi kemarin itu lebih banyak berkomunikasi dengan online sama teman-teman di sini. Jadi kemarin ada teman-teman yang butuh bantuan, terus kemudian malah aku lebih banyak bantunya di Jogja kemarin. Nah itu tadi sebenarnya lintas ruang dan waktunya itu mas bener. yang menurutku yang cukup jadi pembeda. Ya sebenarnya gini teman-teman ya, semenjak era digitalisasi, era globalisasi itu memang ruang dan waktu ini seakan lebih samar kan. Lebih samar. Tapi gini loh bro, maksudnya kalau misalkan ya aku sih nggak menyalahin juga ya, maksudnya kamu mau kontribusi kemana atau mau ngasih bantuan kemana itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu ya yang orang-orang yang dia diam saja, di mana dia punya tenaga, dia punya materi tapi dia nggak mau bagi-bagi kayak gitu kan, lebih mengutuk keadaan gitu. Mengutuk keadaan. Tapi balik lagi maksudnya gimana ya, kalau menurutku sih gini, karena kita kan lahir di daerah
terus kemudian tumbuh besar di daerah tertentu kayak gitu, atau kalaupun kayak kondisinya kayak kamu ya, lahir di mana, gede di mana, sekarang tinggal di mana. Tapi menurutku balik lagi ke domisili, minimal KTP lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan KTP kita ada di mana, ya kita harus yang mengutamakannya di situ. Karena apa? Karena itu salah satu orang-orang yang terdekatmu. Kan Nabi kan juga bilang bahwa apa namanya, kalau mau bantu ya kita mulai dari orang terdekat, keluarga, atau misalkan kalau dari keluarga oke, udah aman, tetangga kayak gitu. Baru kemudian nanti meluas ke yang lain se-Indonesia bahkan dunia kayak gitu. Oke, kayaknya kita udah 20 menit bahas yang berat-berat, kita bahas yang ringan-ringan aja kali ya. Yang ringan aja dong Mas. Udah umat ya. Nih bahas yang ringan aja sih. Mungkin dimulai dari pertanyaan ini aja. Jadi apa sih 5 hal yang kamu suka kayak gitu, apa aja? Maksudnya kayak misalkan lebih ke ini ya, 5 perilaku, bukan 5 perilaku ya. Apa gimana Ya pokoknya 5 hal yang paling kamu sukai gitu. Maksudnya 5 hal kayak gimana contohnya? 5 Halnya terlalu umum ini soalnya ini belum terlalu umum ya pertanyaannya ya. perlu didefinisikan. Gimana ya? Ya misalkan Tuh hal itu bisa hobi, sifat, atau apa Mas? Atau tindakan atau apa? Ya sifat aja deh, sifat. 5 sifat yang kamu sukai. Ya maksudnya yang diharapkan misalkan kayak dari diri kamu sendiri maupun orang lain terhadapmu tuh gimana sih kayak gitu. Gimana tuh Mas contohnya Mas? Hah? Contoh. Ya misalkan contohnya jujur. 1, 2 dia apa namanya baik kayak gitu. Yang kayak gitu ya? Yang kayak gitu dulu deh. Yang kayak gitu dulu ya. 5 ya? 5. Aku padahal cukup sulit untuk ini dong. Menilai orang? Enggak, membeda-bedakan antara sifat gitu loh Mas, kayak. Oh gitu ya. Oke, ya udah ganti aja lah. Tapi ini Mas, ada beberapa hal emang yang ini. Oke, apa? 1, Apa? orang yang dia bisa membatasi diri Mas. Terus? Maksud aku tuh gini Mas, konteksnya gini. Kadang kan ada orang yang terlalu berlebihan atau apa gitu. Ya, Tapi ini moderat lah ya. yang moderat lah gitu. Oke, Yang pertama. Oke, jangan panjang-panjang. Terus yang kedua? Yang jangan panjang-panjang, mau berapa lama? Ya maksudnya jawab singkat aja. Singkat aja. Gitu. Oke, yang tengah-tengah lah ya. Yang Moderat. tengah. Terus? Kedua, dia punya rasa empati. Oke. Terus? 3, dia punya rasa kemanusiaan, rasa sosial itu. Oke. Terus? Yang keempat, dia percaya sama temennya. Oke. Yang kelima aku nggak tahu, masih bingung. Oke, yang Dulu aja. kalau kata senior saya dulu di Paskibra sih, kalau bingung jongkok, Bro. Sama senior ini soalnya. Iya. Oh iya, BTW ini aku pakai baju KKN. Wih, 2017. KKN cuy, Ya, saya ingin mengucapkan selamat KKN online untuk adik-adik yang gitu, sekarang Mas, lagi jangan KKN. Jadi Kalau menurutku tetap KKN ya, KKN aja sih Mas. gitu ya. Enggak, tapi kapan-kapan aku Iya. juga penasaran, pengen wawancara juga nanti ke adik-adik kita yang lagi KKN. Oh online iya gitu. tuh. Menarik sih Mas kalau misalnya bisa tanya Iya. ke mereka Mas. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang lanjut. 5 tempat yang kamu sukai. Ini demen banget sama angka 5. Iya, 5 tempat. 5 5 tempat tuh 5 kota aja deh. 5 kota kan kota. kamu udah ini nih, udah beberapa Yang udah pernah kali keluar dikunjungi. kota. Iya, yang udah pernah Yang dikunjungi. udah pernah dikunjungi ya. 5 ya. Bandung. Bandung, oke. Malang. Itu urutan paling ya atau gimana? Enggak sih, aku enggak. Kalau diurutin paling deh, kalau diurutin. Kalau yang paling. diurutin paling ya. Dari yang terendah dulu. Dari yang terendah. Jember. Jember, oke. Terus Terus ini Surabaya. Surabaya. Terus yang 3 itu ini apa? Wonosobo. Yang keempat itu Malang. Malang. Terus Sama yang terakhir ini Bandung. Bandung sih sebenarnya sih, walaupun baru berapa kali kesana tapi kayaknya adem aja hawanya di sana. Walaupun tapi terakhir kali kesana aku sebel sih sebenarnya. Kenapa Jogja enggak, Bro? Tegal juga enggak? Oh, Jogja dimasukin ke situ juga tuh. Ya kan yang pernah dikunjungi kita kan juga orang sini toh. Ya tapi terserah kalau memang kamu
nggak suka Jogja nggak apa-apa, hati-hati aja. Aku kira Jogja Besok nggak udah dimasukin, diusir dari soalnya Jogja. kalau misalnya Jogja dimasukin, Jogja aku masukin ke yang pertama soalnya. Widih, luar biasa, Iya, luar Jogja. biasa emang. Aku pernah mikirin loh mas, kenapa harus Jogja yang di nomor pertama itu. Soalnya sebenarnya ini juga kecampur sama kekhawatiran juga sih mas. Oke. Karena saking lamanya di sini, saking lamanya hidup di sini itu, aku khawatir bahwa ini aku bisa move on gak ya dari Jogja? Apakah Luar nanti biasa. tetap bekerja di sini atau merantau ke kota lain itu rasanya berat banget. Itu yang Mantap, ya. pertama. Yang kedua, enak, ini soal ngomongnya hidup enak di Jogja mas. Hidup di Jogja itu kayak ini loh mas, hidup yang bener-bener kita bisa memilih gitu loh mas. Oke. Mau hidup sederhana bisa, Mau hedon hidup yang hedon bisa. Kan di kota lain belum tentu bisa Ya. kayak gitu soalnya mas. benar-benar. Kalau menurutku sih. Luar biasa lah. Ya memang Jogja ini terbuat dari angkringan dan kenangan. Jadi pasti akan selalu ini gitu. Oke. Oke lah. Kalau Mas Fajrul? Hah? Aku balik nanya deh. Kalau Mas Fajrul gimana? Enggak, kan ini hostnya aku. Asik. Jadi aku dulu nih. Jangan nanti. Jangan dulu. Oke, kita cukup itu dulu ya. Cukup yang pertanyaan ini. Nah, sekarang ke apa namanya? Pertanyaan yang singkat gitu. Jadi Oke. kamu suka bola kan ya? Suka bola, suka. Oke, suka bola. Klub kesayangan? Klub kesayangan? Munchen dong. Favorit Munchen? Iya, Bayern Munchen. Oke, kenapa Munchen? Gak tahu sih, dari dulu suka Jerman aja sih. Oh gitu ya. Padahal Munchen tuh menurutku gimana Kenapa? ya? Ya itu Munchen tuh yang udah sekarang gimana emangnya? bukan, maksudnya Munchen tuh kayak main, kalau kata kritikus tuh kayak main di liga ini. Waalaikumsalam. Kalau main di liga apa sih Yang ini yang dia pokoknya bisa menang terus. iyalah gitu, bisa yang menang liga terus kayak gitu ini. tuh, kayak PSG gitu-gitu juga kan. Aku di sukanya Prancis. Munchen itu ini mas, satu pendukungnya, sama yang kedua itu ini kualitas pemainnya. Oke, berarti Dulu aku sih. akan tanya tentang Munchen ya. Sekarang pilihnya pertanyaannya lebih ke milih gitu ya. Milih apa namanya, Robben atau Ribery? Ribery. Oke. Padahal Ribery udah nggak di Munchen sekarang. Iya, gimana sih, dulu nggak apa-apa sih. Robben juga udah Dulu aku suka pensiun. banget soalnya pas itu Robben sama Ribery itu di sayap itu. Itu kunci permainannya waktu pelatihnya Opa Juk. Oke. Lewandowski atau Klose? Aduh, dua-duanya ini Ya harus milih lah. Harus milih. Iya harus milih. susah mas. Ya pilih aja. Milih Close. Close. Oke. Close. Susah. Dua-duanya bagus soalnya. Oke. Hebat pada eranya masing-masing soalnya. Menang Liga Jerman atau Liga Champion? Udah champion lah. Liga Champion. Iya. Kenapa so-soan banget ya? Karena udah sering juara Sering Jerman. menang di Jerman. Oke. Padahal champion juga banyak kan, lumayan. Berapa kali sih? 4 kali, 5 kali. 4. Aku juga nggak tahu, nanti kita cek aja lah ya. Cek lah, kayaknya Aku 4 juga deh. nggak Kalau hafal. nggak salah. Gimana sih? Nggak hafal banget. Iya nggak apa. Pokoknya aku ingatnya bintangnya nambah 1 gara-gara Liga Champion juara pas tahun 2000 itu pas lawan Dortmund. Oke. Tapi kalau disuruh milih nih, musik atau sepak bola, kan karena aku tahu juga nih dia juga salah satu apa ya? Lu main apa sih, keyboard ya? Keyboard, Musik apa, sepak bola? musik lah. Musik. Kenapa? Nggak bisa main bola? Bisanya cuma nonton doang ya? Saya cuma nonton doang. Oke. Aku kalau suruh nonton, suruh main PES itu aku suka mas, tapi kalau main nggak tahu ya kenapa. Gitu ya. Oke. Suka olahraga ya dari dulu. Hmm. Tapi aku cukup update loh mas kalau soal bola. Oke, berarti kita ganti ke musik ya. Peter Pan atau Dewa? Dewa. Dewa. Oke. Dewa yang dulu tapi bukan yang sekarang. Kenapa? Sih. Kalau yang dulu itu musikalitasnya tuh oke Gitu mas. ya. Oke, pilih Dewa ya. Iya. Berarti, Ahmad Dhani sih ke politik bentar sih. dulu. Lah, itu aku mau tanya itu, Ahmad Dhani atau Ari Lasso? Berat. Dewa ya katanya. Ahmad Dhani mas sebenarnya mas aku. Kok sebenarnya kan ada sebenarnya lu Jokowi ya?
gara-gara gitu. Ahmad Dhani dukung Nggak Prabowo gitu. jadi kayak gitu. Gak gitu mas, soalnya semenjak Ahmad Dhani itu terjun ke dunia politik itu aneh aja itu mas kayak. Tapi nggak apa-apa dong, Ya, itu ya, hak itu hak negara. dia sih, Mas. Cuma, Maksudnya banyak ya. juga, maksudnya kayak Anang Hermansyah kan dia Iya juga sih. juga ke politik, dia Iya, jadi iya. DPR PAN gitu. PAN. Walaupun sekarang udah nggak lagi. Iya. Terus siapa lagi Krisdayanti kan juga. Krisdayanti. Terus banyak juga Iya. artis-artis yang lain kayak Iya gitu. banyak artis-artis yang sekarang jadi anggota DPR. Yang Cuma sekarang. memang aku kangen sama Ahmad Dhani yang dulu sih mas, yang bener-bener fokus ke musik. Soalnya menurutku dia cukup cerdas dalam membuat musik. Oke. Dalam Ya udah pilih aja Ahmad Dhani apa Reso? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oke. Iya. Nah, soal musik kan Ahmad Dhani. Iya. Saya rasa bagus Oke. di vokal. Tapi kalau lagu Dewa yang paling lu suka apa sih? Laskar Cinta. Laskar Cinta. Iya. Laskar Cinta Iya. gitu. Sebarkanlah benih-benih cinta. Udah nggak usah lanjutin fals bro. Udah mungkin kita gitu aja ya cukup karena ini kita udah kedatangan tamu juga yang lain. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Boleh. Ya, maaf kalau memang random banget kan memang itu baru episode yang pertama gitu ya. Jadi kapan-kapan insya Allah nanti akan ada lebih banyak lagi teman-teman atau mungkin tokoh-tokoh juga yang akan sharing di YouTube ini, dan mungkin nanti pertanyaan juga akan lebih tertata karena memang aku juga nggak nyiapin apa-apa. Ini dadakan kita mengalir aja sebenarnya gitu. Aja kaget. Oke. Oke, ya udah. Marilah kita tutup dengan salam sobat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.